Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisonggo Langit. Buat kamu pemilik Sio Kuda, hari ini aku akan membacakan energi dan pesan penting dari kartu tarot untuk kamu. Readingan ini bersifat general ya, jadi ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak. Dan sepertinya energi kamu kali ini cukup dalam tentang emosi, kebingungan, dan juga peluang besar yang tersembunyi. Jangan di skip karena di akhir ada pesan penting banget buat kehidupan kamu. Energi pertama yang muncul nih datang dari Queen of Cup. Kartu ini menunjukkan kamu lagi overthinking banget nih. Pikiran kamu terlalu berlebihan. Secara emosional kamu tuh agak terganggu. Mungkin kamu terlalu baper, terlalu memendam perasaan, atau bahkan merasa tidak dihargai oleh orang-orang sekitar kamu. Mungkin kamu sudah effort tulus, kamu sudah berbuat baik, tetapi tidak ada yang menghargai kamu, tidak ada yang nge-chief kamu gitu ya, nge-treatment kamu dengan baik. Di sini membuat emosional kamu tuh sedikit terganggu. Kamu secara ya berlebihan secara berpikir gitu ya, kok orang-orang saya udah baik tapi kok mereka nggak timbal balik seperti itu ya. Nah, energi kedua ini muncul datang dari King of Cup. Energi ini memperkuat adanya ketidakseimbangan emosional kamu nih. Baik dari kamu ataupun orang-orang di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu. Bisa juga menunjukkan seseorang yang manipulatif dan tidak jujur secara perasaannya. Intinya hati-hati ya sama drama emosional kamu. Kamu harus bisa menghindari drama-drama deh. Ya orang-orang yang penuh drama kamu hindari. Energi selanjutnya nih datang dari Six of Wands. Kelihatan banget di sini kamu merasa seperti kurang diakui. Kamu kurang diapresiasi. Ya padahal usaha kamu tuh udah besar. Seolah-olah kemenangan yang kamu harapkan belum datang. Gitu ya, kamu udah berjuang, kamu sudah maksimal, tapi tidak dihargai, tidak diakui. Segala jeripayah kamu, segala kerja keras kamu, ketulusan kamu tuh tidak dihargai. Nah, energi selanjutnya ini datang dari Eight of Swords. Ini kartu mental kamu nih. Kamu sebenarnya terjebak dalam pikiran kamu sendiri. Bukan keadaan yang mengikat kamu, tapi cara kamu melihat situasi. Ketika terjadi seperti itu, kamu harus lepaskan pikiran kamu nggak harus cari validasi itu dari luar, kamu harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terus juga kamu apresiasi itu datang dari dalam diri kamu, nggak perlu kamu berharap apresiasi itu datang dari luar, bahkan orang-orang terdekat kamu. Jadi kamu harus bisa mengubah mindset sehingga kamu nggak sakit sendirian, kamu nggak sedih sendirian. Ya fokusnya tuh kamu harus balik. Kamu harus bahagia dulu, baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Karena kalau ketika kamu berharap kebahagiaan itu datangnya dari orang lain, apalagi orang terdekat, ketika itu tidak terjadi, kamu akan kecewa. Jadi kamu harus mengubah mindset. Energi selanjutnya ini datang dari Ace of Pentacles. Nah ini menarik nih di sini. Di tengah kekecewaan yang terjadi, muncul peluang baru di kehidupan kamu. Ini bisa berupa tawaran pekerjaan yang baru, ya yang lebih menjanjikan, yang lebih ya income-nya lebih besar ya. Ataupun tawaran bisnis nih datang ke kamu kerjasama, ataupun ya ada orang yang mau nanam modal, ya ada kesempatan ya kamu merubah secara finansial kamu lebih bagus nih di tahun ini. Ini pintu rezeki, tapi kamu harus sadar dan berani ambil. Kamu nggak boleh berada di zona nyaman kamu terus. Kamu ketika ada kesempatan baru yang datang, kamu harus berani. Kamu tinggalkan pekerjaan yang lama kamu ambil kesempatan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ada orang yang menawarkan bisnis, kamu ambil. Karena ini adalah potensi kamu bisa merubah ya kerezekian kamu jadi lebih baik. Jadi kamu harus keluar dari zona nyaman kamu. Energi selanjutnya ini muncul datang dari Seven of Swords. Ini kamu diperingatkan untuk hati-hati. Ada energi ketidakjujuran ataupun strategi licik nih. Bisa datang dari orang lain atau kamu sendiri yang sedang mencoba menghindari sesuatu. Jangan sampai kamu ambil jalan pintas yang merugikan diri sendiri ketika ada persaingan nih. Atau mungkin ya tadi ya, pekerjaan itu mungkin kamu naik jabatan.
Ketika ada persaingan bisnis, persaingan dalam memperebutkan jabatan, kamu harus menang dengan cara yang jujur sehingga tidak menyakiti hati orang yang merasa dikalahkan oleh kamu. Jadi menang secara terhormat sehingga tidak ada yang tersakiti. Ketika kamu tahu orang tersebut berbuat licik, cara licik kepada kamu, ya biarin aja, jangan dibales. Karena ketika dendam dibalas dengan dendam, gak akan ada habisnya. Energi selanjutnya nih muncul datang dari The Magician. Wah, kartu ini tuh energinya kuat banget, powerful banget. Kamu punya kemampuan untuk mengubah keadaan saat ini. Ya, jadi kamu punya potensi untuk merubahnya sebenarnya. Kamu tahu hal yang harus kamu lakukan untuk merubah segala kondisi kamu saat ini. Artinya ya itu ya, kamu punya skill, kamu punya potensi, kamu punya segalanya, alat-alat yang untuk merubah ya, kekuatan untuk merubah manifestasi kamu ya. Apa yang kamu mau, keinginan kamu, masa depan apa yang ingin kamu raih itu kamu sudah tahu polanya. Kamu sudah tahu jalannya untuk merubah keadaan yang saat ini kamu jalani. Ya intinya kamu harus berani ya menjadikan itu ya upaya nyata gitu ya. Segala hal yang sudah kamu ketahui nih, banyak senjata yang sudah kamu punya. Intinya tinggal kamu laksanakan, kamu jalankan gitu ya. Kamu tahu cara untuk mengubah keadaan saat ini. Energi selanjutnya ini datang dari Seven of Cups. Banyak pilihan tapi juga banyak ilusi. Kamu mungkin dihadapkan dengan pilihan yang ada beberapa pilihan yang membuat kamu bingung untuk mengambil keputusan mana yang terbaik gitu ya. Atau terlalu banyak opsi nih, banyak pilihan yang kamu jadi nggak fokus. Ya intinya ketika kamu bimbang, ketika kamu ragu, sholat hajat, sholat istiharo gitu ya. Ya minta saran ke orang yang lebih bijak sehingga kamu ya berpikir juga lebih dalam, lebih hati-hati, jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan gitu ya. Ketika mengambil pilihan jadi kamu dapat pilihan yang terbaik. Energi selanjutnya nih muncul Nine of Swords. Ini kartu kecemasan nih. Kamu bisa jadi sulit tidur, kamu ada insomnia karena banyak pikiran, kamu banyak tekanan, banyak pressure ke kamu, banyak tuntutan datang ke kamu. Tapi ini juga tanda bahwa ketakutan kamu sebagian besar berasal dari pikiran kamu sendiri, bukan realita. Jadi kamu harus bisa menenangkan batin, kamu harus bisa menenangkan pikiran kamu, gitu ya. Terus juga ubah mindset tadi ya, kamu harus bisa bahagia dulu, kamu harus bisa sukses dulu sebelum kamu membahagiakan orang lain. Intinya Shio Kuda nih ya, kesimpulan dari semua bacaan kita dari tadi, dari awal, ya kamu sedang ada di fase, ya mungkin emosional kamu masih belum stabil. Banyak pikiran, kamu terlalu overthinking, ya merasa kurang dihargai, merasa kurang diberi dukungan, gak ada dukungan yang suportif kepada kamu. Tapi ada peluang besar. Ya tadi ya, Ace of Pentacles dan juga manifestasi dari The Magician yang bisa mengubah semuanya. Kamu udah tahu sebenarnya jalan untuk berubah itu seperti apa. Kamu punya senjatanya, pola pikir kamu tuh udah tahu sebenarnya untuk merubah keadaan ini berbalik menjadi peluang besar untuk kamu baik secara rezeki, hubungan. Ya kuncinya itu adalah kendalikan emosi. Emosi kamu harus bisa kamu jaga agar lebih stabil, jangan terjebak dengan pikiran negatif saja, dan fokus pada satu tujuan. Dan jangan tertipu ilusi atau orang yang tidak jujur. Semesta sebenarnya sedang membuka jalan untuk kamu. Tapi kamu harus berani keluar dari pikiran kamu sendiri, dari zona nyaman kamu saat ini. Kalau kamu terus terjebak dalam ketakutan, kamu bisa melewatkan peluang besar yang sudah ada di depan mata kamu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk energi positif lainnya. Jangan lupa di-share ya kepada teman-teman lain, siapa tahu bisa bermanfaat ketika mendapat pesan ini. Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.